Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Malam, Bu. Ya, apa kabar teman-teman? Baik. Gimana UTS-nya? Mudah kan? Alhamdulillah. Iya, mudah. Saya doang yang Tapi di jawab nih. sini, tapi di sini kayaknya masih ada juga yang buka-buka tab lain. Soalnya ini kan saya set closebook ya. Nah, jadi di sini ketahuan nih. UTS Silo nyontek, Bu. Susilo ya. Ini kita lihat bareng-bareng aja. Untuk nilainya ini kalian udah bisa lihat semua kan di LMS. Ini ya bisa dilihat potensi kecurangannya. Ada yang 83, ada yang 6, 9, terus ini 8, 4, 28, 4, 1. Oh iya, Silo ada 9 nih. Waduh, Ini ada yang 54. Ini pada buka chat GPT ya ini kayaknya. Ya, pokoknya yang melakukan kecurangan itu nanti ada pengurangan nilai dari nilai UTS-nya sebagai konsekuensi dari melakukan kecurangan tadi. Oke. Nah, untuk hari ini sesuai agenda yang Bu, beberapa minggu lalu sudah saya arahkan, untuk hari Bu, ini itu kenapa gimana? interupsi sebentar dong. Mau Iya, protes. kenapa? Minggu Kenapa kemarin tuh? kehadiran kita terlena sama rendang cuma dibuka 2 jam. Makanya, padahal tinggal download loh itu. Iya, ya Iya, ikannya pada udah sibuk ada. ngerendang semua. Iya, eh, gara-gara Gimana diatur. ini? Saya juga lihat ini dari 41 mahasiswa, cuma 32% yang ini, yang download. Mana yang minggu kemarin? 36. Banyak juga nih. Ya terlena rendang semua. Dibuka doang cuma 2 jam. Ya, dan ini nanti saya buka lagi, tolong di-download. Nah, untuk hari ini yang sudah siap presentasi siapa? Kelompok berapa? Bentar, Bu, juru bicaranya nggak ada. Ada Noras, Ding. Noras, juru bicara ya. Nah, ini tuh eh kan kemarin kan udah saya hitung ya. Satu kelompok tuh isinya 5. Ya, satu sih ada yang isinya 6 ya. Ada 41 orang kan. Ini ada berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6 bener. Nah, ini yang kernel not found ini tolong ditransfer satu pemainnya ke yang Guild Daddy ini. Udah ada perwakilannya belum nih? Ini kebanyakan nih 7 orang. Yang ini cuma 4. Oke. Untuk yang 6 orang ini sudah ada di sini nih.
6 orang. Ya, di sini 6 orang. Cuman di sini karena udah ada yang submit 6 orang di sini, berarti yang kena not found tolong ditransfer pemainnya ke tim sebelah. Oke, ini yang mau maju siapa? Sudah ada yang lengkap belum? Anggotanya sudah ada yang lengkap? Baru 3, Bu. Hmm. Ayo dipanggil teman-temannya. Yang satu sepertinya agak susah untuk online karena baru pindah tempat kerja, baru di ospek dia, Bu. Oh. Bu, Mas Siapa dalam yang baru di perjalanan, ospek? Bu. Ya, udah tua tapi masih di ospek dia, Bu. Siapa itu? Willy. Oh, Billy. Mana Billy? Willy. Oh, Willy. Iya, iya, iya. Itu Dila mau presentasi, Bu, sama Noras, Bu. Udah ada, Dila. Kenapa si Willy Si masih Willy kerja? pindah, bukan kerja, dia baru pindah tempat baru. Sepertinya masih masih di Oh, ospek, masih ya banyak udah. training. Oke, oke. Eh, ya udah boleh deh. Silakan kelompok Erika. Ibu sebentar, saya belum siap soalnya baru sampai rumah. Oh, oke. Jadi siapa nih yang udah siap? Sambil nunggu ini saya buka dulu lagi deh yang pertemuan 10 yang belum sempat download kemarin. Silakan di-download. Tapi nggak tahu masih bisa nggak ya ini dibuka lagi. Nah, itu udah saya buka di pertemuan 10. Silakan di-download untuk klaim kehadiran. Ini banyak banget nih yang belum absen. Bu, absennya pendek amat, Bu. Jadwalnya Apa? absennya. Saya baru join, Bu. Sedang ngilo Absen ete, apa ete yang sakit, Bu. absennya hari ini? Iya, ini 15 menit doang, Bu. Ini saya nggak tahu kalau di sini nih ya settingannya. Kalau yang dari dosen, jadi saya nggak tahu kalau misalnya emang cuma 15 menit. Tapi nanti Nah, saya absen 15 manual menit aja doang. deh. Jadi alfa dong, Bu. Nanti saya absen lagi yang ini. Tuh kan nggak Oke, ada deh, kan? Bu. Langsung aja waktu mulai sama selesai. Yang pertemuan 10, silakan di-print dulu absennya yang ketinggalan kemarin, yang sibuk bikin rendang. Iya, sibuk sibuk balik, tang Bu.
Siapa tadi yang baru masuk? Yang masuknya lewat jam Iya. 7.15. Dino Bu, Dino Bu. Dino. Dila, Bu. Dino Ananda Siapa Saputra. lagi? Dila, Bu. Dila. Makasih Bu. Yo. Ada lagi? Syarul, Bu. Syahrul. Mana, Bu? Mana? Lesmana. Terus siapa lagi nih? Ini saya panggil ya yang belum diabsen ya. Muhammad Misbahuddin. Misbahuddin belum. Belum ada. Solahuddin. Ibu, izin, Bu. Saya baru masuk. Ya. Maret Alfarisi. Absen, Bu. Haddad Alfarisi. Oke. Makasih, Bu. Ya. Harizaldo. Agung Laksono. M. Galih. Muhammad Aditya. Tengku Deni. Ferdian. Willy. Nazwan. Nurfatoni. Teddy Alvino. Indrawan. Saya. Oke, gimana kelompok Erika? Apakah sudah siap? Halo, selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Ibu izin share screen ya untuk kelompok Iya. Erika. Untuk Harus yang presentasi on cam sambil ya, Bu. on cam. Iya. Saya Seperti izin lagi biasa. tes ya, Bu. Soalnya laptopnya Oke. kameranya lagi bermasalah maksudnya. Jadi Iya, saya boleh. kameranya dari HP ya, Pak. Bu. Oke, sebentar, Bu.
Sudah terlihat Bu? Belum di share screen-nya. Iya, belum di share screen. Sebentar. Sudah terlihat Bu? Sudah. Oke, baik. Izin mungkin ya Bu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin kami dari kelompok 5 ya, tim 5 yaitu Erika, ingin presentasikan hasil dari pengembangan sistem manajemen yang udah kita buat gitu. Kayak untuk anggota kelompoknya sendiri, itu yang pertama ada Dila, kedua ada Pak Didi, kemudian ada saya sendiri, keempat ada Pak Willy, dan kelima ada Pak Purba ya. Oke, Ini yel-yelnya apa? Perasaan kemarin kalian mau ada yel-yel. ini kayaknya yang tahu Mas Willy ya. Yel-yel, Oh, tukang yel-yelnya ya, lagi nggak ada madol. ya. nama Coba orangnya. Dil, apa Dil? Tukang yel-yelnya lagi madol. Iya, lagi. Oke, Dil oke. semangat banget soalnya kalau yang bikin yel-yel Bu. Jadi yang tahu Oke. Bapak Willy. Ya, silakan dilanjut. Oke, baik. Oke, di sini mungkin ada permasalahan ya. Berarti kan sebelum kita buat sistem pengembangan pasti ada tujuan ya. Apa sih masalahnya sampai kita buat sistem pengembangan tersebut? Nah, di sini mungkin kita fokus ke restoran ya. Itu namanya Neo Erika. Nah, ini di sini ada beberapa masalah dalam operasional sehari-hari. Mungkin yang pertama seperti manajemen inventory manual yang menyebabkan biasanya tuh kesalahan stok, kemudian kehabisan bahan baku atau overstock. Jadi memang tidak ada sistem monitoringnya gitu. Sehingga kita nggak tahu tuh stoknya bagaimana gitu. Dan apakah masih tersedia atau memang sudah habis. Gitu. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua itu ada proses transaksi yang lambat karena pencatatan penjual dan yang masih manual gitu, masih menggunakan buku gitu. Jadi kayak ada yang transaksi jual beli gitu. Misalnya beli kemudian kita masih tulis manual. Nah, itu kan dari segi waktunya itu ada melambat ya. Makanya dibuat sistem manajemen ini gitu untuk proses yang lebih cepat. Terus yang ketiga mungkin ada kesalahan input pesanan biasanya masalahnya. Jadi ini juga salah satunya itu menghambat atau memperlambat kerjaan gitu. Jadi kalau kita inputnya salah, otomatis kan kita harus mengulang lagi gitu. Kemudian yang keempat ada laporan keuangan yang biasanya tidak real time gitu. Jadi menyulitkan untuk eh, manajemen atau mengambil keputusan nantinya gitu. Jadi tidak akurat gitu. Kan kadang mungkin kita pencatatan secara manual ya. Kita tulis kemudian bisa aja nanti dokumennya atau file-filenya itu berceceran gitu. Akhirnya pencatatannya ya udah gitu. Ada yang hilang gitu dan lain-lain sebagainya. Terus yang terakhir masalahnya apa? Tidak ada sistem pemantauan gitu. Kalau misalnya ada transaksi ataupun kayak utang piutang dari kita ke pelanggan gitu. Jadi sistem monitoringnya atau pemantauannya itu nggak ada. Nah, itu beberapa permasalahan yang bisa terjadi gitu. Makanya kita membuat sistem manajemen untuk restoran. Nah, kemudian apa sih solusi yang ditawarkan gitu dari setelah ada permasalahan ini? Apa sih solusinya? Nah, di sini yang pertama kita adanya di web kita ya dengan beberapa fitur yaitu ada manajemen inventory otomatis. Jadi nanti seperti stoknya, kemudian
kayak ada alarm untuk, ini nih stoknya udah terbatas, misalnya stoknya kita kasih batas 10 misalnya, ini udah 10 nanti akan ada pemberitahuan. Nah, setelah nanti ada pemberitahuan kita akan nge-restock ulang gitu. Dan juga ada histori atau riwayat pembelian. Nah, kemudian yang kedua itu ada point of sales. Jadi di fitur kita itu, yang kedua ada menu ya, ada namanya point of sale, di mana itu nanti ada, transaksi nanti. Jadi ada, menu terlihat gitu bahwa nanti transaksinya cepat dan akuratnya gitu dari apakah memang ini, udah statusnya bagaimana nih gitu. Jadi nanti ter eee pampang secara akurat gitu. Itu poin 2. Terus yang ketiga itu ada pelacakan pesanan gitu. Jadi nanti, terlihat gitu apakah proses misalnya saat, kita di restoran kita masih, makanannya masih disajikan atau masih dibuat, itu nanti akan ada statusnya gitu bahwa, makanan kita masih dibuat gitu. Misalnya kalau, kita tuh kalau misalnya kayak pesen di aplikasi sebelah gitu, pesen online food gitu ya, biasanya kan ada status gitu bahwa makanannya masih dibuat gitu, atau enggak kalau udah selesai makanannya diantar gitu. Nah, nanti di fitur yang kita buat itu ada salah satunya itu gitu. Jadi untuk melacak pesanan kita apakah makanannya masih dibuat atau memang udah selesai gitu. Terus kemudian yang keempat ada laporan keuangan, jadi di fitur kita ada menu laporan keuangan gitu. Bisa terkait penjualan, pembelian, bahkan kayak laba rugi itu kita ada di menunya gitu. Terus yang terakhir ada manajemen vendor dan pelanggan gitu. Jadi yang tadi permasalahan yang tadi ya, yang tidak dicatat secara nanti di fitur kita atau di sistem manajemen kita itu nanti ada menu di mana ada manajemen vendornya gitu. Jadi termasuk utang piutang dan lain-lainnya sudah tercatat dengan real time gitu. Nah, itu solusi yang kita tawarkan pada sistem manajemen restoran yang kita buat. Oke. Nah, mungkin, setelah tadi ada permasalahan, kemudian ada, solusi yang kita tawarkannya seperti apa, terus nanti ada analisis kebutuhan pastinya ya. Analisis kebutuhan itu dibagi 2 ya, ada yang kebutuhan fungsional dan ada yang kebutuhan non fungsional. Nah, mungkin yang pertama ada kebutuhan fungsional ya, di mana, apa aja sih yang pada sistem manajemen kita itu kebutuhan fungsionalnya apa aja. Yang pertama seperti manajemen pengguna, di mana di situ nanti ada login, logout gitu. Jadi nanti, kita mau kita sebagai adminnya, kasirnya, kokinya misalnya dia memiliki akun untuk, login ya, akun untuk login ke sistem manajemennya gitu. Jadi nanti ada fitur login logout-nya. Kemudian nanti ada QR di data karyawannya juga. Jadi, ini kebutuhan fungsional secara manajemen pengguna. Kemudian yang kedua ada manajemen inventory. Nah, di situ apa aja, ada nantinya ada terpantau ya, jadi stok dari bahan baku, dan lain-lainnya gitu, stoknya apakah sudah menipis gitu dan lain-lainnya kayak menu gitu. Jadi nanti secara otomatis akan, terlihat gitu. Kemudian yang kedua ada notifikasi stok minimalnya tadi yang seperti sudah dibahas ya, ada peringatan kalau semisalnya nantinya stoknya sudah menipis. Terus ya ada riwayat pembelian bahan baku juga. Jadi nanti, kita tahu nih biar tahu nih, misalnya bulan kemarin kita belanja bahan bakunya apa aja yang udah pernah belanja gitu. Jadi nanti akan dilihat mana yang memang, per bulannya yang sering, pembelian yang sering dibeli gitu, bahan apa sih yang sering dibeli, nanti kan mungkin bakal jadi, review lagi ke depannya gitu. Oke, itu yang manajemen inventory. Kemudian ada yang ketiga itu adalah transaksi dan pos gitu nah, apa aja sih poin-poinnya, biasanya di sini ada input pesanan gitu, kayak pilih meja berapa gitu, dan menunya apa aja, nanti itu terlihat gitu. Jadi nanti kalau misalnya
pelanggan pesen makanan biasanya kan akan nginputkan, meja ya gitu, terus mereka akan pesen menu apa aja sih gitu yang mereka pesan gitu. Jadi nanti ada, di sistem manajemennya tuh ada gitu terlihat. Kemudian ada hitung total pajak, kemudian kayak ada diskon otomatis, misalnya kayak dapat voucher atau potongan dan lain-lain, itu kan biasanya tergantung dari si punya restoran ya, apakah memang mau ditaruhkan, voucher atau diskon lain-lainnya. Tapi di, kebutuhan kita, kita masukkan ke dalam kebutuhan fungsional. Kemudian ada cetak struk transaksi gitu, di mana nanti pada saat setelah selesai gitu kan ada proses pembayaran, biasanya kan, kita, pelanggan itu butuh resi untuk tahu gitu berapa sih, uang yang dikeluarkan gitu saat kita makan di restoran ini gitu, atau kan mungkin nanti bisa jadi ataupun kan ada orang yang cuma sekedar ngoleksi struknya aja gitu dan lain-lain. Nah, itu yang ketiga, terus yang keempat itu ada manajemen pesanan ya. Jadi di sini ada nanti kita ada tracking status pesanan yang tadi ya. Jadi nanti apakah makanannya masih diproses, kemudian apakah udah selesai atau memang nantinya, oh nggak jadi gitu atau dibatalkan gitu, di-cancel nggak jadi pesanannya gini. Jadi nanti ada. Kemudian ada integrasi dengan dapur untuk notifikasi pesanan. Jadi nanti ada, langsung ya kayak, eee, kalau misalnya nanti ada pesanan baru nih dari pelanggan gitu, customer gitu, biasanya nanti akan ada notifikasi khusus nih ke si bagian dapurnya. Oh ini, pesan ini gitu. Jadi nanti harus dari pihak dapur udah tahu gitu. Nah kemudian yang poin 5 itu ada laporan. Nah ini kebutuhan fungsional juga ya, termasuk laporan. Jadi di sini kayak buat kita mungkin ya internal nanti di mana nanti kan kita harus mencatat ya semua gitu, baik secara harian atau bulanan gitu dari penjualannya. Jadi biar nanti kita tahu nih, laba ruginya gitu, apakah, dalam sebulan omsetnya berapa gitu, jadi terlihat secara nyata. Kemudian ada ekspor laporan juga, jadi mungkin ini memudahkan untuk kita untuk nantinya ngerekap ya, kalau semisalnya lihat mungkin langsung di sistem manajemennya akan sulit gitu jika kita scroll-scroll. Jadi nanti kita ada fitur di mana kita bisa ekspor laporannya ke dalam bentuk, format gitu, baik itu PDF atau Excel. Terus yang terakhir, kebutuhan fungsional terakhir yaitu ada manajemen pihak eksternal. Nah, di sini biasanya ada data vendor, kayak pembelian biasanya kan restoran itu akan bekerja sama dengan vendor-vendor ya, misalnya bahan baku terkait masakan dapurnya tuh nanti di vendor A gitu. Kemudian kayak nanti ada pelanggan yang emang udah jadi apa ya, kayak pelanggan setia gitu. Jadi nanti kayak ada membernya gitu. Nah, nanti ada data-data seperti itu jadi tercatat gitu. Kemudian juga ada di manajemen perisma itu ada pelacak hutang piutang yang tadi seandainya, misalnya kita yang misalnya, hutang dulu nih pembelian bahan ini nanti, nanti dibayarnya setelah, eee apa, di bulan itu sudah, apa ya namanya, Eee, di restorannya sudah banyak pelanggan gitu, jadi nanti bayarnya setelah bahan bakunya terpakai, gitu. Nah, nanti itu ada pelacak, jadi ngelacak, utang piutang baik dari kita maupun dari vendor. Oke, mungkin untuk selanjutnya mau dilanjut oleh Bella? Oke, terima kasih, Bu. Oke. Pak, ini yang mau share screen aku aja atau gimana? Ya, aku aja nggak apa-apa, nanti kamu tinggal bilang. Oke. Oke, izin melanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan yang kedua. Itu poin yang kedua adalah kebutuhan non fungsional, yang mana tadi pertama kan dijelaskan oleh Kanoras adalah kebutuhan fungsionalnya, yaitu sistem, bagaimana cara sistem bekerja. Lalu non fungsional ini adalah kinerja sistemnya ya, apa saja atribut-atribut yang akan berguna dalam sistem tersebut. Pertama, kinerjanya,
dari analisis kebutuhan kita di bagian kinerja yang kita harapkan adalah pertama, respon waktu dapat dilakukan kurang dari 2 detik untuk operasi umum seperti input pesanan, cek stok. Maksudnya adalah kalau misalkan di front end, di bagian kasir seperti itu, kita mengharapkan waktu ini dapat dipersingkat dalam perihal input pesanan, pembayaran, cek stok dan lain-lain. Dengan adanya sistem tersebut, ya yang kita harapkan adalah manajemen waktu kita dapat lebih baik lagi ya. Lalu kedua ini ada support 50 lebih transaksi bersamaan. Jadi biar nggak repot gitu ya, biar nggak repot. Kalau misalkan kita manual itu kan pasti repot banget ya, transaksi yang bersamaan. Sedangkan dalam sebuah restoran itu transaksi tidak semuanya satu kali transaksi, semuanya pesan makanan kan tidak. Pasti ada bagian pesan makanan, ada yang bagian pembayaran, ada juga bagian pengantaran menu, masak dan lain-lain. Gimana caranya sistem ini dapat mensupport semua transaksi secara bersamaan, namun tetap efisien. Seperti itu yang diharapkannya untuk kinerjanya ya. Mungkin masih banyak lagi untuk kinerja yang lainnya, cuman kurang lebih yang sekarang kita dapat analisis adalah dua poin tersebut. Lalu yang kedua ada keamanan. Keamanan seperti enkripsi password, kan password itu kan pasti kayak ya gitu ya, kalau misalkan orang-orangnya itu nggak terlalu aware, pasti dia bikin passwordnya ya udah gampang-gampang aja. Gimana caranya biar sistem kita tetap aman, makanya kita adakan seperti kayak enkripsinya gitu. Situ ada SHA 256. Intinya untuk keamanan sistem yang mana sistem tersebut kan berpengaruh juga untuk perusahaan kita gitu, untuk restoran yang akan kita jalankan ini, berarti otomatis keamanan pasti akan sangat penting ya. Karena kalau misalnya kebobol sedikit aja hanya karena gara-gara passwordnya nggak kuat, terus nggak ada inskripsinya, nggak ada eh, ya cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah keamanan ini, maka otomatis perusahaan akan mengalami kerugian seperti itu. Lalu kedua ada audit log untuk perubahan kritis seperti stok dan transaksi, yang mana setiap perusahaan, restoran dan lain-lain itu biasanya kita akan mengadakan audit ya untuk mengevaluasi, untuk mengecek apakah selama ini sudah berjalan dengan baik, lalu apa-apa saja yang sudah kita lakukan, buktinya, tracking yang sudah terjadi. Lalu di sini jika ada perubahan kritis seperti perubahan stok, transaksi, seperti itu. Dan masih banyak lagi untuk audit-audit lainnya. Itu yang kita harapkan dari analisis kebutuhan non-fungsional bagian keamanannya. Lalu yang ketiga ada kemudahan pengguna. Biasanya kalau yang menggunakan itu kan orang-orang yang tidak sepenuhnya seperti kita yang membuat aplikasinya gitu, yang membuat sistemnya ya. Oleh karena itu kemudahan dalam penggunaannya itu wajib kita adakan gitu. Maksudnya adalah siapapun yang dapat mengakses diharapkan dapat menggunakan sistem tersebut dengan mudah dan lancar gitu. Makanya di sini ada poin untuk kemudahan penggunanya, ada UI intuitif dengan panduan visual seperti icon, warna, seperti di mana kayak website pada umumnya itu kan biasanya ada ikonnya ya untuk pesanan itu ikonnya gambar apa seperti itu. Untuk pembayaran ikonnya gambar apa, lalu di situ ada warna-warnanya, lalu untuk mengecek stok itu gambar apa, biasanya itu panduan visual itu biasanya sangat membantu dalam penggunaan sebuah sistem seperti itu. Oleh karena itu kita harus membangun UI yang intuitif, yang respect terhadap penggunanya gitu, walaupun yang menggunakan tidak terlalu mengerti teknologi bisa dibilang ya. Lalu untuk yang kedua ada pelatihan singkat untuk karyawan. Nah, ini juga penting karena sebagus apapun sistem aplikasinya, kalau misalkan kita
orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut tidak kita briefing, pasti dia akan kayak kebingungan sendiri gitu kan. Nah, jadi otomatis kita harus ada pelatihan singkat untuk karyawan. Karena kan orang yang menggunakan tidak sama seperti orang yang membuat ya. Otomatis kita harus memberitahu eh, bagian apa yang harus digunakan dan apa tujuannya, bagaimana cara penggunaannya, seperti itu. Lalu yang keempat ada kompabilitas. Kompabilitasnya itu yang kita harapkan dari sistem tersebut dapat berjalan di browser modern seperti Chrome, Firefox, sorry. Terus ada Edge ya biasanya seperti itu. Jadi kayak mudah diakses dalam browser-browser modern. Cuman kurang tahu deh kalau misalkan browser-browser yang seperti Opera dan lain-lain gitu ya. Tapi kan jarang juga ya. Orang-orang pada umumnya pasti browser memakai Chrome, seperti itu. Lalu kedua, untuk kompabilitas kita ada support perangkat mobile. Nah, jadi selain website, kita juga ingin mensupport untuk mobile-nya, seperti untuk tablet kasir ya, karena nggak mungkin kasir pakai apa sih, pakai PC gitu kan, pasti pakainya tablet atau ya layar-layar yang mobile seperti itu. Mungkin bisa agar bisa diakses melalui handphone juga ya untuk para petinggi-petinggi seperti itu mungkin bisa diadakan. Cuman yang diutamakan sini yang pertama yang kita utamakan di analisis ini adalah untuk seperti tablet kasir contohnya. Itu oleh karena itu kita akan mensupport untuk perangkat mobile-nya selain website. Lalu yang kelima ada ketersediaan. Tersediaan itu maksudnya apa ya? Ketersediaan uptime 99,5%. Jadi kemungkinannya itu besar, yaitu dari sistem yang kita bangun ini menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, diusahakan optimal di angka 99,5%, kecuali maintenance ya, karena sebuah sistem itu maintenance-nya pasti bertahap. Kadang ada aja yang trouble atau ada yang masih kurang, gitu. Makanya maintenance tidak dimasukkan ke dalam uptime-nya, ke dalam ketersediaan presentasenya seperti itu. Lalu yang kedua ada backup data harian. Nah, kalau sebuah sistem itu pasti kita harus membutuhkan backup data ya. Kita melakukan harian, karena kenapa? Kalau misalnya kita melakukan mingguan, bulanan, tidak menutup kemungkinan dalam waktu 2 hari ada data yang mungkin bentrok atau hilang atau rancu. Oleh karena itu, maka kita akan membackup data itu per hari, seperti itu. Oke, itu untuk analisis kebutuhan fungsionalnya. Oke. Selanjutnya ada daftar pertanyaan wawancara dan analisis. Sebagai seseorang yang tim yang membangun sistem tersebut, kita harus analisis dulu nih, tanya wawancara dengan usernya, pemilik atau manajer restorannya, pokoknya user ya yang dianggap berwenang. Nah, pertama biasanya kita akan menanyakan terkait apa masalah utama dalam manajemen inventory saat ini. Jadi saat ini perusahaannya punya masalah apa nih dalam manajemen inventorinya, inventarisnya. Lalu nanti dijawab sering kehabisan bahan karena pencatatan manual. Jadi analisis atau solusi yang kita sarankan adalah perlunya sistem notifikasi stok minimal seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa kalau misalkan ada stok udah menipis, dia akan ada notifikasi. Karena kenapa? Agar tidak kehabisan ya, tidak ada lagi kejadian kehabisan bahan. Seperti itu. Agar sistemnya itu otomatis. Misal kita stok ikan segar dalam 1 minggu itu ada ikan segar, enggak ya, ikan mah nggak bisa di stok kayaknya ya.
apa ya, yang simpel-simpel aja kayak stok tisu ya. Stok tisu dalam 1 bulan kita stok 5 bal, misal 5 bal. Ternyata ketika sudah sampai 2 bal, itu akan notifikasinya akan berbunyi bahwa stok tisu ini hampir habis. Seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana proses pencatatan transaksi saat ini? Lalu dijawab menggunakan buku kasir, sering terjadi masalah hitung, jadi masih manual nih kasirnya. Pakai buku lah, catat lah, terus ngitung kalkulator satu-satu gitu kan. Kita nggak tahu ya, namanya manusia itu pasti mengalami human error, lupa, seperti itu kalau hanya menggunakan sistem manual. Tapi bukan berarti manual itu tidak dibutuhkan, karena dalam proses administrasi pasti manual juga tetap dibutuhkan. Hanya saja untuk memperkuat, maka kita adakan sistem. Jadi karena ini tadi awalnya menggunakan buku kasir, sering terjadi masalah hitung dan lain-lain, analisisnya adalah diperlukan POS ya, dengan kalkulasi otomatis yang tadi untuk front end-nya ya, untuk di bagian kasir, customer dan lain-lain, customer service dan lain-lain itu kayak kita punya kalkulasi hitungan pesanan apa saja yang dipesan, pesanannya berapa, jumlahnya, harganya berapa, yang keluar pesanan berapa, maka akan mentotalkan dengan otomatis total kalkulasinya, ada harga normal, harga promo, harga diskon, dan lain-lain sebagainya. Itu diharapkan dapat mengurangi kesalahan, bahkan dapat menghilangkan kesalahan hitung otomatis seperti tadi itu ya, kesalahan hitung. Lalu selanjutnya ada apakah kebutuhan pelacakan utang ke vendor atau pelanggan. Jadi kita nanya nih ke si pemilik restorannya, apakah dibutuhkan buat ngelacak utang, atau kayak berapa sih kredit monitoring yang sedang berjalan saat ini? Misalkan mereka jawab iya, beberapa pelanggan makan via utang. Mungkin kalau untuk restoran besar jarang ya ada yang makan via utang. Kalau menurut saya sih analisis kasusnya mungkin seperti ini, kayak ada yang pesan dalam jumlah besar gitu untuk suatu acara yang besar, mungkin ada yang bayarnya DP sementara lalu sisa pelunasannya nanti belakangan. Itu kan masih masuk ke kredit monitoring ya masuknya. Kalau biasanya seperti itu. Eh, maka analisis yang kita butuhkan adalah fitur manajemen utang piutang yang diperlukan. Eh, sebenarnya melalui Excel itu juga bisa untuk kredit monitoring, utang piutang dan lain-lain. Hanya langkah baiknya seperti sistem kayak Accurate dan lain-lain itu kan bisa mencatat utang piutang dan lain-lain ya untuk tim finance HR-nya seperti itu. Agar utang ini ke-track semuanya, kredit monitoringnya ke-tracking. Jadi perusahaan tidak akan mengalami kerugian yang signifikan kalau misalkan kita dapat men-tracking utang piutangnya. Lalu selanjutnya ada bagaimana laporan keuangan disusun saat ini. Karena semua orang yang punya usaha pasti yang diutamakan adalah keuntungan gitu kan. Yang mana didapatkan dari uang. Kalau laporan keuangannya acak-acakan, ya bagaimana mau untung seperti itu mungkin. Lalu dijawab manual di Excel, memakan waktu. Nah, eh, karena Excel itu kita dibilang manual, tidak seperti manual tulis tangan, mungkin iya, tapi masih tetap manual, walaupun sudah pakai beberapa rumus dan akan memakan waktu untuk input-inputnya. Lalu untuk menghitung-hitungnya, mungkin kita akan buatkan sistem yang mengenerate laporan otomatis, yang mana ketika ada laporan pemasukan, pengeluaran, semuanya kan diinput tuh. Nanti hasil dari inputan semuanya akan mengenerate otomatis, sehingga laporan keuangan itu sudah ada. Tugasnya hanya menginput by sistem ketika transaksinya terjadi langsung ya. Jadi nggak perlu rekap ulang seperti itu, karena sistem yang udah mengenerate rekapannya secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Slide selanjutnya, Pak.
Ini terakhir ya. Terakhir itu ada data pertanyaan untuk staf atau kasir, koki, dan lain-lain ya. Staf. Kalau tadi kita tanya kepada pemilik restonya, manajernya, sekarang kita tanya ke stafnya, karyawan yang mana mereka yang akan bertransaksi langsung. Apa saja poin-poin pertanyaannya? Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan. Pertama ada, apa kendala saat input pesanan? Mereka menjawab salah input karena menu banyak. Nah, itu biasanya sering terjadi ya, apalagi di dunia retail. Eh, Kadang kode-kodenya hampir mirip mungkin, jadi salah input, nama-namanya hampir mirip gitu kan. Apalagi kalau misalkan lagi rame-ramenya, lagi hektik-hektiknya, lalu kita analisis, UI harus memiliki search atau filter menu. Nah, sistemnya ini nanti di tampilan UI-nya itu harus ada filternya. Jadi, yang mana kalau misalkan kita pemesanan ini mesennya makanan nih, makanan mau digolongkan lagi apa enggak? Kalau misalkan makanannya bisa digolongkan ke beverage sama makanan berat, maka terus dessert, jadi mereka bisa filter nih. Kalau misalkan mereka pelanggan pesen beverage sama dessert satu-satu, kita filter dulu dessertnya apa aja, beverage-nya apa aja. Jadi meminimalisir kesalahan input kalau ada search atau filternya. Lalu bagaimana komunikasi antar kasir dan dapur? Nah, biasanya kasir itu kan di front end, sedangkan dapur itu di bagian belakang. Kasir berhadapan langsung sama pelanggan. Jadi, otomatis mau nggak mau kasir harus komunikasi dengan bagian dapur. Nah, dijawab teriakan atau kertas, sering terlambat. Nah, kalau terlambat pasti kan front end yang kena protes gitu sama pelanggan gitu kan terlebih dahulu. Nah, maka analisisnya kita perlukan notifikasi real time ke dapur. Contoh, misalnya kita punya aplikasi. Di kasir jadi input pesanan A, B, C, D, E, F, G, di input, ting, lalu nanti bagian dapur itu mempunyai alat juga untuk melacak inputan yang masuk di saat itu. Jadi ada notifikasinya gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk meminimalisirkan terlambatan atau miskomunikasi. Misalkan kalau kita teriak kan kadang mungkin aja bagian dapurnya nggak dengar nih pesanannya apa aja nih yang tadi kita teriakin gitu kan. Ntar ada yang ketinggalan, ada yang nggak terbuat gitu kan. Jadi kalau ada notifikasi real time diharapkan lebih efisien lagi di bagian dapur dan kasirnya. Oke, kurang lebih itu sih. Ini udah habis kan? Oke. Gimana? Mas Didi, kayak Mas Didi mau bacain kesimpulannya atau lanjut aku aja? Udah ada orangnya guys. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi dari sistem yang sudah kita analisis dari mulai kebutuhan lalu dari permasalahan yang dipermasalahkan di awal apa saja, maka kita bisa menarik kesimpulan sistem manajemen restoran berbasis web atau mobile yang kita buat ini ditunjukkan untuk mengatasi masalah operasional untuk restoran Neo Erika seperti stok tidak akurat, transaksi lambat, laporan manual, dan lain-lain yang sudah disebutkan di atas. Dan solusi ini akan meningkatkan efisiensi akurat dan kemudahan pengelolaan melalui fitur inventory otomatis, pos, pelacakan pesanan, dan laporan real time. Jadi diharapkan dari semua masalah yang sudah kita analisis tadi, dengan sistem ini kita akan memperbaiki segala sistemnya agar tidak manual lagi, lebih efisien, menghemat waktu, memperkecil kemungkinan rugi yang besar seperti itu. Lalu mencatat laporannya secara real time. Oke. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman kelompok saya, terutama Mas Kusuma sebagai otak di balik hal ini ya.
Terima kasih. Bentar, ini nggak ada pedes, lain sepajar gitu. Sedang lagi. Coba tanya audiensnya ada yang mau nanya nggak? Udah saya. Ya. Mas Kusuma, kalau nggak ada yang mau ditambahkan, berarti untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, silakan ditutup kelompok Erika. Silakan karena Rasti yang membuka. Oke, baik. Dari teman-teman semuanya, jika memang tidak ada yang mau ditanyakan atau memang mungkin masih belum ada pertanyaan nih, atau nanti aja nih kita nanyanya di grup gitu. Boleh langsung bertanya aja ya. Oke, baik. Mungkin dari Mas Kusuma juga mungkin cukup, dari Mas Didi ya tadi kayaknya masih di jalan, dan untuk Mas Willy lagi hektik di kerjaan, dan untuk Dila mungkin terima kasih sudah membantu ya. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Via juga yang sudah mendengarkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Erika. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Erika. Nah, kelompok selanjutnya yang sudah siap siapa? Yang sudah siap atau mau saya tunjuk aja Ada kelompoknya? kelompok 1, Bu, diwakilkan sama Badrul dan Arjuna. Oke, siap, silakan. Tes, suara saya terdengar nggak ya? Iya, terdengar. Siap. Izin share screen ya, Bu. Oke. Kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Saya zoom aja kali. Ini Badrul, ada fansnya Badrul di chat. Baik, teman-teman semua, kami dari kelompok 1 Redstone ingin mempresentasikan tentang sistem pemetaan penyakit per wilayah. Moto kita adalah act like a stone, burn like a fire. Siapa nih yang bikin nih? Pertama, ini disusun oleh Sahrul dan teman-teman juga yang di sini ada Arjuna, ada Muhammad Andik, Taufik Fauji, dan saya sendiri. Mungkin aja. Sebentar. Jadi pendahuluan studi kasus geosehat ini adalah kita mengangkat permasalahan pelaporan kasus, yang mana pelaporan kasus tentang kesehatan itu kalau secara manual terlihat lambat untuk kita ketahui gitu. Jadi harus ngikutin tren penyakit terkini itu lumayan sulit. Jadi di sini dalam permasalahan penyebaran penyakit berbagai wilayah yang berbeda-beda, kami menciptakan geosehat yang bertujuan untuk monitoring monitoring penyakit di daerah-daerah tertentu. Selain itu, target penggunanya juga berupa petugas apa ini kelihatan? Tugas lapangan atau Iya, misalnya petugas Vaskes. lapangan, para publik serta orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan
Duh, nervous banget gua. Santai, santai, santai. Tarik napas, buang. Serta orang-orang yang pemerintahan untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait penyakit tersebut. Apalagi sekarang ada isu terkait COVID yang kembali menyebar. Jadi diharapkan Geosehat ini bisa membantu dalam monitoring penyakit-penyakit tersebut. Selain itu, selanjutnya solusi yang diusulkan oleh Geosehat. Geosehat itu sistem dan fitur utamanya adalah monitoring penyebaran penyakit serta tren penyakit yang terjadi saat ini gitu. Pertama ada dashboard input kasus yang menyediakan berbagai macam tren dan peta peta penyakit gitu. Jadi di sini di aplikasi Geosehat ini bakalan ada dashboard pemetaan penyakit gitu yang berupa map yang ntar nanti bakalan ada wilayah-wilayah tertentu yang diwarnain. Misalnya kalau yang kuning itu masih sedang atau yang merah sudah lumayan dan black zone yang hitam itu udah parah. Nah, serta ada notifikasi pelaporan terkait peningkatan tren-tren penyakit yang ada di wilayah. Misalnya tiba-tiba ada penyakit malaria di suatu wilayah yang tiba-tiba meningkat, itu nanti bakal ada keluar notifikasi dari website bahwa penyakit itu sedang naik tinggi-tingginya gitu. Selanjutnya analisis kebutuhan wawancara. Wawancara ini menunjukkan bahwa beberapa Tambahin ya, orang Badrul, sedikit. Jadi untuk analisis kebutuhan wawancara ini dilakukan oleh salah satu petugas kesehatan yang bernama Wi Kurniasih, AMD. Di sini kami mempertanyakan beberapa poin karena jujur orang kesehatan ketika ditanya tentang teknis memang kayak kalau dibikinin website mau bikin apa memang rada sedikit bingung. Jadi di sini kita menginisiasikan untuk membuat aplikasi ini berdasarkan apa yang kita diskusikan bahwa selama ini tuh kita sepertinya belum ada gitu ataupun sekalipun ada tapi tidak berjalan dengan baik aplikasi seperti ini di wilayah kesehatan. Jadi yang pertama ditanyakan itu siapa sih pengguna utama di sistemnya gitu. Nah, pengguna utamanya itu ya tentu petugas lapangan. Petugas lapangan ini siapa? Biasanya di masing-masing vaskes ada operatornya. Pengelola data ini misalkan bisa PNS atau pejabat pembuat keputusan juga. Dan publiknya ini fungsinya buat meningkatkan awareness atau supaya dia bisa lebih menjaga kesehatan, dia bisa lebih tahu tentang lingkungan di sekitar bahwa ada sedang ada penyakit apa di sana. Nah, terus kita juga memastikan nih bahwa kendala yang ada saat ini tuh apa sih? Nah, sebelumnya sudah ditanyakan bahwa memang ada aplikasi seperti ini namun tidak lengkap gitu. Seperti apa? Rekam riwayat pasien seperti itu. Sebenarnya kan itu bisa menjadi suatu big data yang kita bisa olah, kita klasifikasikan bahwa oh dulu itu di daerah sini ada loh yang sakit ini. Oh minggu ini tuh ada loh orang yang sakit malaria berjumlah 5 orang di daerah ini di vaskes ini. Sebenarnya itu ada di lingkungan kesehatan saat ini. Namun tidak terpusat menjadi suatu platform yang bisa dilihat oleh umum. Tuh. Lalu kita juga tanyakan bahwa kira-kira kalau misalkan bikin itu fitur-fitur apa aja sih yang sekiranya ada di dalam aplikasi tersebut. Tentunya semua PNS tentu bukan orang teknis, jadi kita harus bikin suatu sistem yang inputnya mudah. Terus pemetaan zonanya itu bisa terbaca dengan baik tanpa harus kita macam-macam. Terus filter data, laporan statistik, dan sistem peringatan. Sistem peringatannya ini biasanya terredirect ke
pimpinan, karena pimpinan memudahkan untuk analisa data atau analis kesehatan. Jadi untuk pengambilan keputusan kira-kira kita harus bikin program apa yang ke depannya untuk mengulangi atau menanggulangi penyakit-penyakit ini seperti itu. Jadi dibuatlah sistem yang seperti ini. Oke, boleh next. Nah, di sini oke tadi yang fungsional. Nah, di sini kebutuhan fungsional atau kebutuhan yang pasti ada di aplikasi tersebut tentunya ada autentikasi dan manajemen pengguna. Semacam login, password, CRUD gitulah kita bilangnya, pengelolaan akun dan hak akses berdasarkan peran. Jadi di sini ada role based access. Lalu juga ada manajemen data kasus dan master. Di sini ada data kasus, jenis penyakit, vaskesnya di mana, dan wilayah administratif mana. Lalu tentunya di dalam sebuah laporan yang sudah dibuat, kita pasti memvisualisasikan dalam bentuk Excel, PDF, dan kita juga bikin notifikasi otomatis yang bisa terredirect ke pimpinan, entah itu dari kepala bidangnya, entah itu dari kepala dinasnya, untuk lihat bahwa kalkulasi penyakitnya ini apa aja. Gitu. Dan data-data yang sudah sembuh berapa, dan yang meninggal berapa, seperti itu. Next. Nah, ini untuk non-fungsionalnya. Non-fungsionalnya pasti ketersediaan aplikasi dan keandalan itu harus ya, SLA. SLA itu aplikasi minimal tersedia 24/7 dengan downtime maksimal 1 jam per bulan dan tingkat kegagalan di bawah 0,1. Jadi hampir sama seperti kelompok Erika tadi ya. Kita juga tentunya banyak maintenance gitu kan. Apalagi aplikasi kesehatan ini akan berjalan terus-menerus seperti itu. Tidak akan habis di lekang waktu karena namanya orang sakit itu dalam satu hari dan hari-hari lainnya itu pasti ada. Gitu. Lalu ada keamanan dan privasi menggunakan HTTPS, hash password dengan bcrypt, proteksi CSRF, dan validasi input. Lalu ada performa dan portabilitas, waktu respon API 2 detik, mendukung hingga 500 pengguna simultan, berjalan di Ubuntu atau CentOS tanpa modifikasi. Jadi rencana dari pembuatan aplikasi ini bukan hanya kita rancangkan untuk aplikasinya saja, tapi juga kita rancangkan untuk dari sisi servernya atau backendnya. Jadi kita buat apa namanya API-nya dengan sangat perform dengan Ubuntu atau CentOS. Nah, di mana itu akan membuat dari sisi user experience ya akan merasakan bahwa oh ini kita aplikasinya datanya cepat nggak lemot gitu, karena beberapa hasil dari wawancara memang diinformasikan juga bahwa aplikasi kepemerintahan itu sering lemot gitu lah. Kita juga sama-sama tahu apa aplikasinya gitu. Berbagai macam aplikasinya juga banyak yang lemot gitu karena tidak dipersiapkan dengan baik atau mungkin sudah dipersiapkan dengan baik tapi tidak tidak terduga lah, tidak terduga. Jadi kayak tidak sesuai dengan ekspektasi. Oh tiba-tiba oh ternyata resource harusnya segini gitu, salah kalkulasi kita bisa bilang. Tuh. Oke, next. Next, Badrul. Oke, simpel sih kita ada kesimpulan di sini. Jadi di mana selain dari aplikasi yang kita buat ini, kita memiliki tujuan-tujuan gitu, seperti ya dampak keberlanjutannya, terus integrasi dengan data-data kesehatan ataupun aplikasi kesehatan lainnya seperti itu. Nah, selain daripada sekedar aplikasi kesehatan, aplikasi ini juga yang seperti tadi kami bilang bahwa aplikasinya itu untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat pun tahu, masyarakat pun bisa akses, masyarakat tuh bisa lihat bahwa oh ini loh aplikasi kita, aplikasi kepemerintahan itu bagus, aplikasi kepemerintahan itu bisa bermanfaat dan kita jadi lebih aware terhadap kesehatan, terhadap menjaga lingkungan dengan baik gitu segala macam. Seperti contohnya misalkan penyakit malaria disebabkan oleh nyamuk atau demam berdarah seperti itu. Nah, kira-kira dari dinas pendidikan dari dinas kesehatan dari dinas kesehatan masing-masing itu jadi lebih bisa aware gitu. Oh, dalam 1 tahun itu anggaran akan kita anggar segini untuk mengatasi penyakit ini seperti itu. Dan sebenarnya langkah kita ini
agak sedikit maju Bu, mau izin. Jadi sebelumnya kita juga sudah buat SRS dan aplikasinya gitu. Jadi aplikasinya itu UI-nya sudah ada, namun masih dalam tahap apa namanya, masih dalam tahap develop. Boleh dibuka Badrul yang geosehat tadi. Jadi kita sedikit mereview aja sih bahwa di balik rancangan juga kita menerapkan kira-kira oh bisa nggak ya gitu. Nah, dari dashboard. Oke. Nah, di sini itu ada pemantauan penyakit di mana di situ ada kasus aktifnya, ada sembuhnya berapa, kasus kritisnya berapa, tingkat pengujiannya berapa. Lalu di sebelah kanan di bawah itu ada data kasus wilayah. Nah, kira-kira di wilayah tersebut dengan beberapa populasi itu ada aktif kasus berapa? Apakah masuk dalam kriteria kritikal atau masih kriteria yang oke gitu, masih dalam tahap wajar gitu. Terus di situ juga ada visualisasi penyebar penyakit yang masih dalam tahap development ya, masih belum selesai. Coba boleh masuk ke input data. Nah, di sini juga ada input data yang masih sederhana sekali. Kita masih masih cari tahu kira-kira apa yang bisa harus kita tambahkan. Gitu. Di sini ada regionnya, penyakitnya mana, tanggal laporannya, terus terkonfirmasi berapa, diduga berapa, dan sembuh berapa, dan meninggal berapa. Tuh, sekarang boleh ke peta kasus. Nah, di peta kasus ini kita bisa filter nih, kira-kira di suatu tempat itu sakitnya berapa sih? Nah, coba boleh itu diklik yang angka 2 itu. Nah, di situ kita bisa tuh, oh bahwa di vaskes di situ tuh ada loh yang sakit DBD. Nah, coba diklik yang birunya. Nah, di situ bisa dilihat tuh. Di situ tuh ada penyakit, tanggal, dan vaskesnya ini. Jadi kita bisa tahu bahwa, oh ternyata di daerah sini tuh ada penyakit malaria, kita harus lebih aware. Kira-kira kalau kita jalan-jalan ke situ atau kita mengunjungi teman kita yang ada di sana tuh kita harus mempersiapkan apa sih minimal supaya tidak terjadi penularan, semisal penyakitnya menular. Tuh. Boleh juga dilihat ke statistik. Nah, di sini ada statistiknya, tren kasus hariannya berapa, persentasenya berapa, terus bawah lagi ada jumlah kasus per wilayahnya berapa, dan ada ekspor CSV. Ekspor CSV itu nanti Excel itu juga bisa udah bisa diklik ya, coba deh. Nah, itu. Coba di save aja nggak apa-apa. Nah, coba dibuka. Tapi ini masih belum dalam format yang rapih, masih apa? Masih dummy aja kita bikinnya karena sambil penasaran juga sambil nyicil juga untuk project UAS. Jadi kita prepare. Gitu. Seperti itu sih Bu. Dan rekan-rekan semua barangkali ada usul kritik saran boleh diajukan. Oke, baik. Terima kasih kelompok apa ini namanya? Redstone. Redstone. Nah, ini saya malah muncul ide proyek kalian ini bisa dijadiin paper, bisa dipublish daripada eh cuma dikoleksi di Google Drive ya. Nanti kan ya dari SRS itu kan bisalah dimasukin lagi ke template jurnal gitu. Nah, untuk nge-publish-nya di mana ya bebas dari kalian mau publish yang di jurnal ITTS atau mau jurnal di luar. Tuh. Ya, Bisa kita sih Bu. iya. Kebetulan SRS kita juga udah jadi sih, cuman masih ada Nah, beberapa yang harus direvisi. untuk kelompok-kelompok lain juga nih bisa. Jadi kan ini satu kelompok ada 5 orang ya. Ya bisa bagi-bagi tugas. Ada yang bagian ya kan kalian tetap diskusi bareng-bareng untuk develop softwarenya. Terus nanti ada yang bagian SRS, ada yang bagian PPT, ada yang bagian jurnal gitu. Nah nanti di akhir kita coba publish papernya gitu kan lumayan ya nggak nambah-nambahin portofolio juga tuh. Oke, baik terima kasih kelompok Redstone boleh ditutup. Silakan Badrul. Baik, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau dari teman-teman saya mau ada yang nambahin? Nggak ada ya? Yang nanya
Kayaknya nggak ada yang nanya ya, Bu, ya? Ya, Nah, silakan. saya tutup aja ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Redstone. Untuk selanjutnya, kelompok yang sudah siap, Saya Bu, kelompok saya. siapa nih? Kelompok berapa nih? Kelompok 2 atau 3? Kelompok keong balap. Balap. Oh, keong balap. Oke. Silakan keong balap. 10 menit ya waktunya. Oke, siap. Kita share screen dulu. Udah kelihatan Bu? Ya, sudah. Saya sudah ngeliat diri saya. Oh, salah. Nah, udah ada. Udah. Udah dulu apa Bang? Itu benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, dari kelompok keong balap. Ini mempresentasikan SRS aplikasi pencatatan keuangan UMKM atau cash flow tracker. Di kelompok keong balap ada Dimas Tirta Jasa, Agung Laksono, Aziz Akbar, dan saya Niko Ari, lalu ada Teguh Arianta Susunan. Yang pertama latar belakang masalah tercatat dari data di DJPB Kemenko.go.id tentang peran krusial UMKM di Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menjumlah lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun UMKM masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang kurang efektif mungkin. Pencatatan keuangan yang baik menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, tetapi UMKM masih mengandalkan metode manual yang tidak efisien karena masih manual. Jadi apa aja sih tantangan pencatatan manual gitu? Jadi yang pertama mungkin kesalahan manusia, jadi menyebabkan kehilangan data. Jadi mungkin saat pencatatan penjualan ada miss gitu. Kalau misalkan per hari ini ada yang kurang atau 20 hari ke belakang ada yang hilang, kayak gitu sih. Lalu ada memakan waktu dan mengurangi fokus pada pengembangan bisnis. Nah, dari pencatatan manual ini juga mengurangi fokus pada pengembangan bisnis. Jadi untuk analisis itu sendiri, kalau misalkan pencatatannya manual, mungkin kurang efisien juga gitu buat pengembangan bisnisnya itu sendiri. Jadi kita misal mau menganalisis apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, jadi itu sulit lah untuk pencatatan manual. Lalu sulit mendapatkan gambaran real time kondisi keuangan. Nah, untuk real time kondisi keuangan itu sendiri ya kita tahu lah kalau misalkan manual gitu nggak ada update-nya itu nggak nominalnya nggak langsung keluar gitu. Lalu hambatan dalam mengakses pendanaan formal. Jadi buat pendanaan formal itu susah. Jadi buat misalkan pengajuan pinjaman kredit ke penambahan modal usaha juga susah. Lalu permasalahan pencatatan keuangan UMKM. Pencatatan keuangan manual yang masih banyak digunakan oleh UMKM menimbulkan berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan dan profesionalisme usaha. Yang pertama itu tadi pencatatan tidak real time. Jadi saat ada transaksi pencatatan keuangan tersebut, penjualan yang sedang dilakukan itu mungkin ada yang terlewat gitu. Lalu keuangan pribadi dan bisnis tercampur. Ini sebenarnya masalah klasik sih. Jadi misalkan ada duit pribadi dan duit usaha itu kecampur gitu.
atau misalkan gak ada kembalian terus kita pakai keuangan pribadi kayak gitu sih. Lalu ada analisis kinerja terbatas. Nah, itu yang tadi buat mengidentifikasi tren, terus produk paling menguntungkan untuk analisis pengembangan bisnis ini jadi terbatas gitu. Lalu hambatan akses pendanaan, laporan keuangan yang tidak terstruktur menyulitkan UMKM untuk mengakses kredit perbankan dan pendanaan formal lainnya. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalkan cash flow-nya pendanaan cash flow bisnisnya nggak rapih, mungkin nggak ada, malahan itu buat peminjaman kredit ke bank atau pendanaan lainnya itu nggak bisa. Di sini ada presentasi UMKM yang terdampak. Jadi yang pertama mungkin ada kesulitan analisis di sekitar 80%, lalu waktu terbuang, hambatan kredit, dan kesalahan pencatatan. Lalu solusinya apa? Yaitu aplikasi cash flow tracker. Konsep aplikasi mobil cash flow tracker dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis secara efektif dan efisien. Aplikasi ini menggantikan metode pencatatan manual dengan sistem digital yang mudah digunakan. Lalu fokus utama aplikasi ini adalah kemudahan penggunaan penyediaan informasi arus kas yang akurat secara real time. Memungkinkan pemilik UMKM membuat keputusan bisnis yang lebih terinformasi. Jadi di aplikasi cash flow tracker ini, pencatatan transaksi ini sederhana ya. Jadi untuk yang mungkin masih pemula gitu, masih belum familiar, itu bisa mudah beradaptasi juga gitu. Lalu laporan keuangan otomatis. Jadi di sini ada pengolahan daftar nanti menjadi laporan arus kas yang mudah dipahami dari harian, mingguan, dan bulanan. Jadi ada laporan arus kasnya gitu. Misalkan kita butuh harian atau mingguan atau bulanan, lalu misalkan menjadikan perbandingan bulan. Nah, kemarin penjualan bulan kemarin dan bulan kemarinnya lagi dan bulan sekarang lebih banyak yang mana gitu. Lalu di sini ada visualisasi data keuangan. Jadi ada grafiknya untuk memahami tren keuangan bisnis gitu. Lalu ada fitur utama dan manfaat. Yang pertama, pencatatan transaksi cepat karena real time, jadi harus pencatatan transaksinya juga harus cepat. Lalu kategori transaksi, dikelompokkan transaksi berdasarkan kategori, mana memudahkan sebagai pos pengeluaran terbesar. Misalnya kita sort dari yang pengeluaran terbesar apa aja, apa yang dibutuhin. Lalu ada pemisahan dana bisnis dan pribadi. Nah, ini yang mungkin juga kalau UMKM baru-baru butuh gitu. Jadi ada pemisahan catatan keuangan bisnis dan pribadi untuk disiplin pengelolaan dana. Lalu tadi ada laporan dan visualisasi data. Laporan arus kas otomatis dengan visualisasi grafik untuk memahami tren keuangan. Lalu ada pencatatan utang piutang, jadi kelola dan lacak utang piutang bisnis beserta tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi mengurangi resiko piutang tak tertagih gitu. Jadi ya. Terus selanjutnya ada pengingat dan notifikasi. Pengingat untuk mencatatkan transaksi rutin dan notifikasi jatuh tempo pembayaran. Yang manfaatnya meningkatkan keisipan pencatatan keuangan. Misalnya ada yang belum dicatat gitu, bisa langsung dicatat lah. Lalu dampak positif untuk UMKM-nya sendiri yaitu efisiensi waktu pengelolaan jadi lebih cepat, peningkatan akurasi data keuangan, mengurangi kesalahan manusia di pencatatan manual, lalu kemudahan akses pendanaan formal, jadi bisa pengajuan kredit ke bank gitu, lebih mudah di ACC, lalu profesionalisme pengelolaan usaha, jadi kita bisa mengembangkan bisnis atau usaha ke yang lebih besar. Lalu metodologi pengumpulan kebutuhan untuk memastikan aplikasi cash flow tracker benar-benar menjawab kebutuhan UMKM, dilakukan analisis kebutuhan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha. Lalu yang pertama, persiapan wawancara, menyusun daftar pertanyaan yang mencakup aspek
pencatatan keuangan, kendala yang dihadapi, dan harapan terhadap solusi digital. Jadi di sini kita menyusun daftar pertanyaannya, mencatat misalkan apa aja yang harus dicatat mengenai keuangan, lalu kendalanya apa saja, mungkin seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, dan harapan terjadi di solusi digitalnya gimana. Lalu dalam pelaksanaan wawancara, melakukan wawancara dengan pemilik UMKM untuk memahami proses bisnis dan kebutuhan spesifik. Lalu analisis hasil wawancara, mengidentifikasi pola, kebutuhan, dan harapan dari jawaban wawancara untuk diterjemahkan menjadi fitur aplikasi. Jadi disesuaikan juga ke fitur aplikasi sesuai apa yang dibutuhin sama pengguna gitu. Lalu perumusan kebutuhan, menerjemahkan hasil analisis menjadi daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang terstruktur. Jadi apa aja yang menjadi daftar kebutuhan fungsional dan yang hanya non-fungsional. Lalu profil responden, pemilik F&B, penjual kue basah rumahan. Tipe wawancaranya adalah selama ini saya catat manual saya saja di buku kas biasa. Saya siapkan satu buku untuk mencatat semua uang yang masuk dari penjualan dan satu buku lagi untuk mencatat semua pengeluaran. Jadi dia punya dua buku, yang satunya buat pemasukan, yang satunya buat pengeluaran gitu. Mungkin nanti ada penghitungan labanya gitu dari pemasukan dan pengeluaran. Lalu kalau lagi banyak pesanan atau lagi repot, sering lupa mencatat transaksi saat itu juga. Jadi kadang baru dicatat malam hari atau besoknya, risikonya yang terlewat atau salah ingat jumlahnya. Nah, ini masuk yang kehilangan data lah. Yang paling utama saya ingin tahu pasti berapa keuntungan bersih yang saya dapat setiap bulan. Selain itu penting juga untuk tahu pengeluaran paling besar itu untuk apa. Nah, ini untuk masuknya ke analisis. Jadi sebenarnya ya namanya dagang atau usaha itu nggak tentu ya, kadang perharinya rame atau sepi. Ya kalau rame mah dapat lah 400-500. Lalu ada harapannya aplikasinya harus sangat mudah digunakan. Nah, ini sebenarnya jadi kendala juga sih kalau misalkan agak kebanyakan UMKM juga kan pemula lah, amatir pemula lah buat digital. Lalu dari temuan utama dari wawancaranya adalah pencatatan tidak konsisten. Nah, pemilik UMKM sering menunda pencatatan transaksi karena kesibukan, menyebabkan data tidak akurat atau transaksi terlewat. Jadi masalah waktu, akurasi data, konsistensi. Jadi misalkan lagi rame itu kan chaos banget, mungkin nggak kecatat gitu. Lalu pencampuran dana pribadi dan bisnis yang tadi itu. Jadi susah gitu, misalkan mau ngitung untung bersih gitu. Ini sebenarnya ada duit pribadi nggak sih yang dikeluarin? Mungkin dari yang contohnya nggak ada kembalian pakai duit pribadi gitu. Lalu ada kenyamanan penggunaan smartphone. Nah, pemilik UMKM terbiasa menggunakan smartphone untuk berbagai keperluan sehari-hari dan bisnis. Ya, harus yang mudah lah. Lalu perhitungan manual menyita waktu. Proses rekapitulasi dan perhitungan total pemasukan, pengeluaran, dan laba rugi dilakukan secara manual yang memakan waktu. Ya, kalau manual udah pasti memakan waktu karena harus menulis manual gitu. Jadi lama, saat misal 10.000 apa gitu, kali berapa orderan sehari. Lalu ada kebutuhan analisis keuangan yang tadi, karena pemilik UMKM ingin keuntungan bersih yang pastinya ya. Lalu pas pengeluaran besar dan tren keuangan usaha, lalu kebutuhan pencatatan utang piutang. Jadi dengan piutang dengan pelanggan dan supplier gitu. Lalu kesimpulan wawancaranya adalah menunjukkan bahwa UMKM bukan solusi, pencatatan keuangan yang sederhana namun komprehensif
dengan fokus pada kemudahan penggunaan, otomatisasi perhitungan dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang setelah kebutuhan fungsional, input transaksi apa ya, ada transaksi gitu kita input pencatatan masukan pengeluaran dengan cepat, lalu perhitungan otomatis, kalkulasi total pengeluaran laba atau rugi, lalu ada pencatatan utang piutang, daftar utang atau piutang dengan pengingat, kategorisasi, pengelompokan transaksi dan pemisahan bisnis atau pribadi, laporan sederhana, tampilan ringkas dan grafik tren keuangan, lalu ada notifikasi, pengingat pencatatan dan jatuh tempo pembayaran. Lalu untuk kebutuhan non fungsional mungkin ada kemudahan penggunaan, yaitu antar muka, sederhana dan intuitif, aktivitas berjalan cepat. Spesifikasi menengah ke bawah karena rata-rata para UMKM menggunakan smartphone yang mungkin mid ke bawah gitu, mid low lah. Lalu keamanan, proteksi data dengan PIN atau password, keandalan data, keterjangkauan, gratis atau biasanya sangat terjangkau untuk UMKM itu sendiri. Plan dan rekomendasinya adalah ringkasan studi ini mengidentifikasi permasalahan pencatatan keuangan manual yang dihadapi UMKM dan mengusulkan solusi berupa aplikasi cash flow tracker yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan berbasis wawancara implementasi fungsional menjadi dasar pengembangan aplikasi. Jadi teman utamanya adalah UMKM butuh catatan keuangan yang sederhana namun komprehensif. Kemudahan pengguna menjadi prioritas utama untuk melakukan adopsi yang sukses. Jadi dengan nggak ada kesalahan lah kalau misalkan mudah penggunaannya gitu. Lalu fitur otomatisasi perhitungan dan visualisasi data yang dibutuhkan. Pemisahan keuangan bisnis dan pribadi menjadi kebutuhan krusial. Lalu manfaat implementasinya adalah efisiensi waktu, mengurangi waktu pencatatan hingga 70%, akses pendanaan laporan keuangan terstruktur, keputusan lebih baik, analisis data untuk strategi bisnis dan profesionalisme, pengelolaan keuangan sistematis. Lalu yang terakhir langkah selanjutnya pengembangan prototipe aplikasi berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Pengujian prototipe dengan pemilik UMKM untuk mendapatkan umpan balik. Yang ketiga, penyempurnaan aplikasi berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik. Yang keempat, peluncuran versi beta dan program pelatihan untuk UMKM. Lalu yang terakhir, evaluasi dampak dan pengembangan fitur lanjutan. Sekian dari kelompok Keong Lab. Jika ada pertanyaan atau ada tambahan dari teman-teman. Oke. Ada yang mau bertanya? Coba Mas Miko yang bagian non fungsional tadi. Nah, itu non fungsional itu kan terukur ya. Jadi kayak yang misal di kinerja itu aplikasi responsif dan cepat. Nah, itu tuh maksudnya bagaimana? Nah, kayak tadi dari kelompok-kelompok sebelumnya kan ditulis misal respon sistem saat mengklik button gitu atau saat berpindah page itu kurang dari 2 detik atau kurang dari 1 detik. Terus uptime-nya berapa gitu. Terus juga kompatibilitas itu berjalan di smartphone spesifikasi menengah ke bawah. Itu untuk OS-nya apa? Android kah atau iOS? Terus untuk versi yang berapa minimal gitu itu disebutkan. Jadi ya intinya untuk non fungsional itu terukur sebisa mungkin ya, mungkin kecuali yang ini ya, yang kemudahan penggunaan ini.
masih bisalah antar muka sederhana menggunakan icon terus warna yang apa mencerminkan UMKM itu, misalnya kalau misalnya si UMKM ini ada punya warna tema toko mereka sendiri gitu, kayak gitu. Itu sih tambahan dari saya. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada? Siap, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup, Mas Niko. Siap, terima kasih Bu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Keong Balap. Terima kasih atas presentasinya. Terakhir ya untuk hari ini, satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi yang belum maju. Belum maju. Maksudnya untuk hari ini satu kelompok lagi yang maju. Kelompok siapa nih? Susilo, udah siap kelompoknya? Gimana guys? Belum siap, Bu. Harus siap lah, kemarin udah telat. Oh, intinya Oh, udah siap Bu, tapi PPT-nya heeh. belum ada. Oh, gitu. Masih ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi, Bu. Iya. Oke, oke. Terus ini kelompok Hadat udah siap belum? Ada nggak perwakilannya gitu? Perwakilan kelompok Hadat? Ada Misbahudin, Ivando Bentus Karya, Tengku Dani, Ferdian, sama Teddy. Ini ada Mas Ivando nih. Gimana bisa presentasi hari ini? Oke, sambil menunggu eh ini yang pertemuan 10 itu kan saya ada upload materi ya tentang UML. Jadi itu juga untuk desain sistem. Jadi kan setelah analisis kebutuhan ini baru masuk ke desain. Nah, desain itu desain sistemnya. Jadi desain sistem itu kan bisa pakai DFD dan IRD yang kemarin dan bisa juga pakai UML. Nah, untuk yang di SRS ini kita pakainya yang UML gitu. Nah, setelah dari desain alur sistem baru ke apa? Prototype UI-nya. Jadi dibuat dulu eh yang kotak-kotak gitu ya, yang low fidelity prototype. Nah, itu bisa dibuat di Figma. Terus kalau untuk yang UML itu bisa buat di Miro. Ada yang udah pernah coba pakai Miro? Belum? Belum pernah, Bu. Belum Nah, pernah, Bu. itu Contohin, Bu. oke, bentar saya login dulu. Saya lupa ininya. Kemarin apa itunya? Passwordnya. Jadi kalau yang saya itu kan udah pakai Miro Education. Jadi eh saya bisa invite team members di situ. Jadi yang team membersnya bisa pakai Miro eh yang berbayar jadi gratis ya, bisa dipakai.
Ya sudah kelihatan ya. Nah, ini saya kirim linknya di chat Zoom untuk join jadi tim member di sini. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak draw.io sih. Nah, kalau nggak salah kalau yang tidak berbayar itu nggak bisa pakai AI deh. Kalau di sini kan bisa nih. Jadi tinggal kasih promptnya aja, dia bisa nggambarin di situ. Nah, misal tim manager. eh Jadi nggak harus ini aja yang untuk desain sistem aja. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau bikin struktur organisasi gitu, di sini juga bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk UML-nya ada yang sudah baca belum materi minggu lalu? Belum? Kalau belum ada itu bisa dibaca-baca, ada stepnya juga seingat saya di situ. Ayo silakan masuk jadi tim member biar bisa akses full di Mironya. Untuk yang belum download di pertemuan 10 silakan di-download ya. Itu masih saya buka untuk klaim absen sampai jam 12.59 hari ini. 23.59, sorry. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Udah masuk belum, Bu, ke Mironya, Bu? Siapa ini? Atas nama siapa? Susilo, Bu. Lare, Susilo. Bu. Belum nih. Nah, ini kalau nggak salah setahun ya untuk yang tim membernya. Kalau untuk tim adminnya ya ini batasannya 100 kan. Jadi ya kalau misalnya di next semester gitu saya butuh lagi, mohon maaf berarti nanti ada yang saya kick. Sekarang, Bu, sudah harusnya. Sekarang belum nih. Bu, Susilo di 729 kok itu namanya. Bukannya Oh, Lare ya? ada. Susilo ada. Lare belum ada Lare.
Ya, itu ini saya copy juga di chat WA juga deh. Oke, mungkin untuk iya use case-nya itu taruh di situ, bisa dibikin di situ. Tapi ya tetap nanti itu bisa diekspor eh sebentar. Saya lupa, udah agak lama pakai ini. Setahu saya bisa diekspor sih. Ya, bisa diekspor di sini. Mirip-mirip kayak draw.io, cuman ini lebih modern ya. Nih, di sini bisa diekspor save as PDF, image, atau template CSV, dan lain sebagainya. Gitu. Sip. Oke, untuk hari ini 3 kelompok dulu ya yang sudah presentasi. Mengingat ini sudah mau habis waktunya. Em, Silakan yang bagi yang sudah presentasi, silakan dilanjutkan untuk bikin UML. Terus minggu depan, kira-kira yang kelompok yang belum presentasi ini udah siap belum? Kalau minggu depan, gimana? Insya Allah siap ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan untuk presentasi. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.